pandangan masyarakat terhadap LC ini kan negatif. Nah, kalian pernah nggak merasakan akibat itu? Atau pihak keluarga kalian pernah nggak gitu merasakan cibiran-cibiran dari tetangga atau orang-orang netizen lah kita sebut sekarang ya, cibiran-cibiran yang berakibat ke pihak keluarga kalian gitu. Misalkan Mbak Windy, mohon maaf gitu ya, waktu ketika nenek masih ada tetangga yang tahu gitu kan, lapor ke itu, cucunya nenek itu mah kerjaannya LC gitu. Pernah nggak Mbak seperti itu Mbak? Yang paling itu ibu. Ibu ya? Oh ibu. Kalau nenek nggak tahu. Kalau nenek, nenek nggak tahu. Tapi ibu tahu pekerjaannya Mbak Windy. Ibu pernah sih ngomong ya kan, ya aku sih kata ibu aku nggak apa-apa, karena ibu juga sadar diri gitu loh, maksudnya sadar gitu, dia nggak bisa ngasih kasih sayang. Yang kedua nggak bisa gimana sih, bener-bener nginginin apa yang aku mau gitu, dia memberikan apa yang Mbak Windy mau gitu ya. Kebutuhan Mbak Windy ya. Karena emang dari kecil Mbak Windy ini sudah terpisah dari kedua orang tuanya. Dan buat kalian yang masih beruntung masih punya kedua orang tua, ya itu tadi lah ya, nggak semuanya manusia itu seberuntung kalian. Jadi gua salut loh sama dia ini. Lu mah suka motong-motong omongan gua padahal pengen ngasih pesan moral lo ke para netizen, lu potong-potong terus. Jadi semangat gua agak patah gimana gitu. Mata biasa aja. Terus. Tapi gini, gue salutin ya sama dia. Istilahnya, walaupun dia yang nggak pernah dapat kasih sayang ataupun tanggung jawab dalam arti kebutuhan dia, tapi dia masih jaga untuk tidak berlebihan dalam arti yang benci lah ya, ada rasa benci, ataupun nggak cari pelarian kayak yang ngelayanin tamu yang secara berlebihan gitu. Nggak dilampiaskan ke arah sana ya Mbak ya. Berarti, Iya. nah itulah. Jadi jangan selalu berpikiran negatif tentang LC. Betul banget. Terutama buat abang-abang yang di belakang kamera. Mendingan lu tanya, kira-kira pernah nggak mereka ngeliat di orang? Kalau Mbak Vita sendiri gimana? Nggak? Pihak keluarga nggak tahu lah ya. Jadi nggak pernah dapat cibiran-cibiran lah ya. Karena memang cita-cita Mbak Vita dari kecil saya ingin jadi LC. Rasanya gua dari tadi Enggak bercanda. Bukan itulah pasti cita-citanya. Tapi mungkin kalau dikasih kesempatan buat mbak-mbaknya, ada pekerjaan atau kesempatan yang lebih baik lagi dari LC, mau nggak kira-kira? Ya mau. Keluar dari dunia ini, mau. dunia per-LC-an ini. Ya mau lah Kak. Mau lah ya, karena mau mengubah stigma masyarakat selama ini ya. Oke, tapi ini kira-kira pernah nggak kalian sendiri atau di lingkungan tempat mereka tinggal ya, tempat mereka tinggal itu misalnya kalian yang kalau pulang malam itu ditanyain besok pagi sama tetangga, misalnya datang tuh kan pakai kumis, pakai sarung, misalnya kalian ditanya, Bang Beni itu kalian ditanya kenapa sih kalian ini kok pulangnya pagi terus gitu, ada gak yang nanya gitu? Ataupun misalnya tetangga di tetangga kosan lah ya mungkin, karena kan mereka punya kosan, cibirin kalian gitu. Pernah nanya, paling kalau misalnya kita lagi kayak misalnya namanya kita bercandaan, kadang suka berlebihan sih, gimana sih ketawanya berisiknya kalau lagi ketemu teman kumpul, paling datangi sama Pak RT. Oh gitu. Iya. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, paling cuman apa Pak RT-nya ikut gabung? Kamu jangan merusak image seorang RT. Ingat, kamu jangan merusak image seorang RT. Tidak semua RT seperti itu. Saya iya. Enggak. Gue juga kebetulan seorang RT ya di tempat gue ya. Tapi ya mungkin kalau kata Mbak Windy tadi yang kayak gitu, mungkin kalau dari person gue sendiri sih ada apa? Ada mungkin LC yang ngekos lah di wilayah gue ya, mungkin gue kasih tahu lah ya. Kasih sembako. Bukan sembako, standar atau prosedur yang ada di wilayah gue. Ya tadi itu ya mungkin ya kalau nyetel musik nggak usah berisik banget ketika malam, ada waktunya. Iya tuh, kayak kata Bang Riksa tadi, misalnya dia ngasih untuk ngomong jangan berisik, ataupun misalnya kata Bang Riksa jangan bawa teman nih, misalnya kalaupun bawa teman boleh tapi jangan berisik gitu.
Kalau bawa teman boleh, yang penting jangan mesum tuh kalau tempat gua. Oh gitu. Iya. Boleh, tapi berisik boleh dong. Berisik boleh, tapi jangan kedengeran. Berisik boleh, tapi jangan kedengeran. Terus kalian pas lagi ditegur RT, gimana? Jawabnya gimana tuh? Ya paling kita pasang muka senyum aja. Oke, langsung terbuka. Dengan disenyuminnya Mbak Windy, RT-nya langsung pergi. Bercanda Kak, ya paling dia cuman bilang ngasih tahu lah ya, memperingati lah ya. Iya, memperingati buat Tapi kan pernah yang sampai istilahnya apa? Negurnya itu yang berlebihan gitu. Enggak pernah Enggak ada ya? RT kita. Tapi selalu kayak aja ya. Oke. Sambil diminum, Mbak. Oh iya, belum haus. Belum haus. Tadi kesini naik apa? Jalan kaki. Odong-odong Mas. Boleh juga Mbak Nenek Naikin Bang Bukit dong. Jadi Mbak Vita nih emang dari kecil cita-cita. Nggak bercanda Pak ya, bercanda ya. Jadi kalau memang dikasih kesempatan, ada kesempatan untuk keluar dari ini dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, mbak-mbak ini pasti bakal merubah itulah ya, bakal mau lah ya. Karena pernah nggak sih, kira-kira Mbak Dua ini itu untuk pernah mencoba ataupun melamar pekerjaan di tempat lain atau alternatif? Pernah. Dan nihil hasilnya. Mbak Windy deh cerita. Ya satu kurang mencukupi Kak. Apalagi aku ngekos gitu kan ya. Kembali lagi ke faktor ekonomi. Ya. Itu waktu itu kerja di mana? Aku waktu itu kerja jadi di rumah makan. Sebelum jadi LC jadi rumah makan. Makan. Oke. Itu tadi kata Bang Riksa, kerja di rumah makan gaji emang nggak gede. Cuman tipsnya gede. Tukang rekrut bahaya. Kalau Mbak Vita deh, gimana? Pernah coba ngelamar kerja di tempat lain sebelum jadi LC? Atau kayaknya udah settle banget sampai 5 tahun ya? Atau emang niatan dari hati saya ingin jadi LC? Pernah sih saya. Oke, pernah. Di mana tuh? Di pabrik. Oh, di pabrik. Ngelamar kerja Sebelum. Iya. diterima. Jadi, Oh, sebelum jadi LC pernah bekerja di pabrik. pernah. Oh, pernah bekerja Tapi di pabrik. sambilan juga sih, kerja malam juga. Jadi LC? Nyambi ya. Maksudnya bisa terbilang 24 jam ya kerjanya. Kerjanya sampai 24 jam. Iya maksudnya gini. Pagi di pabrik, Ya, pulang sore jam 3 tuh, ya kan masuk jam 7, pulang jam 3. Terus malamnya saya kerja nyanyi. Sampai jam 1. Oke. Jadi waktu istirahat tuh singkat banget ya. Iya. Itu semua karena faktor ekonomi ya Mbak ya. Lagi-lagi karena faktor ekonomi ya, mungkin ya karena Betul. negara kita ini sebenarnya gimana kalau kata lu Bang mungkin. Ya kalau misalnya kita mengkritik negara, memang cakupannya luas ya. Luas. Tapi kita boleh dong ya mengkritik pemerintah dalam arti sekarang keadaan kayak mbak-mbak ini aja kita melihatnya kayak yang Miris. iya, ya. Kayaknya yang seharusnya Mereka kerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi kuping, kuping jadi hidung. Alah apa sih? Enggak, maksudnya mereka bekerja keras, banting tulang, waktunya orang istirahat mereka bekerja. Ya, betul. Setelah itu yang mereka dapat juga belum tentu mencukupi mereka dan dijudge negatif oleh masyarakat. Ya. Itu yang enggak masuk pemikiran gua loh sebenarnya. Karena kita juga harus memanusiakan manusia. Itu dalam arti kita belum merdeka dalam bentuk kesejahteraan dan moralitas. Betul. Utamanya dan moralitas ya. Ya, betul banget. Jadi ubahlah mindset kalian itu tentang stigma negatif mbak-mbak ini karena nggak selamanya yang kalian pikirkan itu benar ya. Mungkin ada 1-2 mungkin oknum lah ya Mbak ya yang kita bahas 1-2 orang. 1-2 orang ya 12 orang dong ya. 1-2 orang 12 orang ya. Lucu banget bapak ini. Tapi sekarang buat Mbak Vita kan 5 tahun pernah kerja. Sekarang udah nggak lagi di pabrik. Udah enggak. Udah Ya enggak dong, dia kan 5 tahun udah jadi LC. Enggak berbobot ini moderator. Moderator enggak berbobot ini. Diskusi Apa kalian karena memang Mas ini berbobot. cuman pengen ngelihat agak geser ke dikit, matanya sih dari tadi sih. Enggak, sebenarnya Pak Windy juga ngelihat gua, cuman gua enggak kan. Matanya enggak. Lu bisa ngelihat jangan
Mbak Vita, tapi balik lagi ke Mbak Vita. Sekarang gue mau nanya Mbak Vita, kan katanya pernah kerja waktu 24 jam, berarti saat jadi LC jadi pabrik juga. Kenapa nggak lanjut? Apa karena capek? Capek sih. Capek ya? Ya bisa terbilang sih sebenarnya lebih enak jadi LC daripada kerja di pabrik. Penghasilannya sih lumayan jadi LC. Oke. Ya karena pabrik kan ada standar gitu. Standar banget ya. Kalau jadi LC itu ya mungkin kita bisa sebutnya kalau kata orang sih rezeki macan lah Mbak ya. Kalau kata orang sih orang tua rezeki macan. Kalau gue sih lebih setujunya rezeki buaya karena caplokannya lebih gede. Karena buaya yang datang. Iya. Karena rahang buaya gede kan. Apa kita ini ngebahas ini? Terus kayak misalnya Mbak tadi bilang berdua kan pengen kerja di luar, dalam arti stop jadi LC. Tapi satu sisi Mbak tetap pengen di situ karena cuma di situ gaji yang istilahnya bisa mencukupi kebutuhan. Ya, satu dari itu, yang kedua dari pendidikan Kak. Oke. Oh, latar belakang pendidikan. Iya. Itu yang jadi penghalang akhirnya kalian nggak bisa untuk. Iya. Rata-rata sekarang kan di pabrik di mana-mana pun pasti menerimanya yang ijazah SMA dong. Ya. Itu. Kalian pendidikan terakhir dari Mbak Windy? Kalau aku SMP. Mbak. SMP juga. Oh, jadi SMP. Oh, kesulitannya ada karena latar selain dari apa? Nggak punya waktu untuk kerja dalam waktu yang kayak Mbak Windy tadi banyak. Mbak Vita tadi banyak. Salah satunya pendidikan ya. Yang jadi masalah. Tuh, jadi pertama ekonomi. Yang kedua adalah masalah pendidikan. Mungkin karena akhirnya kebutuhan ekonomi yang banyak, akhirnya mau lanjut sekolah mikir-mikir karena sekolah mahal, akhirnya membantu keluarga atau memenuhi kebutuhan sendiri ya. Untuk akhirnya kerja di LC sebagai LC di tempat karaoke. Ya, kita sih berharapnya ya curhatan Mbak inilah atau cerita lah ya. Cerita di balik kehidupan Mbak-mbaknya ini kalian semua bisa pahamin lah ya. Ya. Setelah kalian nonton channel kita ini ya. Jadi luas lah sebenarnya. Kalau mau kita bahas kita jabarin ya. Benar. Ini aja mungkin baru karena masih dua ya. Masih dua. Jadi kalian bayangkan tempat-tempat hiburan di Bandar Lampung kalau semuanya kita datangi, waduh, habis Pak dompet kita. Tapi pernah nggak sih kayak misalnya, gue punya pertanyaan nih, kan barusan terbesit sih sebenarnya. Pernah nggak kalau misalnya kawan kalian karena kalian tidak melayani yang berlebihan, misalnya kawan kalian melayani tamu yang berlebihan. Terus kawan kalian ada yang melayani tamu yang berlebihan, tapi sampai istilahnya dipaksa, bukan dalam arti dia juga mau gitu. Pernah nggak dipaksa sampai akhirnya nangis? Mbak Windy? Iya. Ada? Aku minta cancel. Untuk teman kalian deh, untuk teman kalian. Pernah nggak cerita misalnya dia keluar dari room nangis? Aku dipaksa. Iya. Aku kotor. Iya, semua itu dari diri kita Kak, gitu loh. Tapi pernah yang sampai nangis? Nggak ada. Nggak ada yang sampai nangis. Oh, berarti sama ya karena satu tempat kerja ya? Iya. Oke, nggak sampai nangis, tapi ada berarti yang melayani sampai lebih pertama. Iya, rata-rata sih kalau pribadi dari aku sendiri ya mungkin ada gitu kan. Semua juga kan tergantung dari diri kita sendiri. Oke, jadi balik lagi ke pribadi lah ya. Yang penting kan mbak-mbaknya niatnya kerja, nyari duit, bisa mencukupi kebutuhannya, kehidupannya. Di luar dari situ kan kita inilah ya. Iya. Tapi semoga sih ya, kalau buat gue pribadi ya, Bang Riksa, karena mereka juga niatnya tulus ikhlas, ya kan, untuk menjalani pekerjaan ini, terus istilahnya ya buat anggap angin lalu lah ya. Kalau cibiran-cibiran orang-orang di luar, kalau misalnya ada omongan negatif ke kalian, istilahnya, gue termasuk, gue bilang sekali lagi, satu sisi berarti tidak semua bahwa LC itu dalam stigma negatif yang akhirnya dianggapnya itu yang buruk banget ataupun bisa melayani apapun gitu. Ini buktinya mereka berdua orang-orang yang berpikiran sempit yang seperti itu. Ya. Yang hanya memikirkan nafsunya mereka sendiri ya. Karena menjat seolah-olah semua wanita LC itu sama dan bisa
mereka apa-apain. Iya, mentang-mentang kebutuhan ekonomi butuh, Jangan lah. jangan bisa main basing-basing ya. Iya, jangan lah. Nggak semua uang Anda bisa membeli kehormatan orang. Betul. Kecuali sama-sama mau. Iya kan? Agak skip lah ya. Dengan kita nih udah banyak sih dapat informasi dari Mbak Windy sama Mbak Vita ya tentang seputar kehidupan LC ya. Nah, di sini kita mungkin ada beberapa pertanyaan sedikit lah ya. Selama kayak Mbak Vita 5 tahun menjadi LC dan Mbak Windy, kalau boleh tahu nih penghasilan yang sudah kalian dapat dan dari yang sudah pendapatan itu sudah menghasilkan apa aja sih? Kalau boleh tahu. Dari Mbak Vita dulu gimana? Rumah. Selain rumah, wah, udah beli rumah. Selain rumah? Tanah sih. Tanahnya tanah kapling apa kebun atau gimana? Ya kaplingan ada. Kaplingan ada, kebun ada. Tapi Bang Risa, jadi pertanyaan gue gini Bang, kalau misalnya beliau ini udah punya rumah, kenapa harus beli kos? Ya karena kosan sama tempat kerja tuh lebih dekat kosan sih. Iya benar. Dari faktor inilah ya, faktor apa namanya? Transportasinya lah ya. Iya. Selain itu kendaraan? Ya motor sih. Motor udah. Wah. Mbak Windy? Kalau aku sih belum punya apa-apa, cuman aku ya ada tabungan gitu. Mbak Windy belum punya apa-apa tapi cinta ada lah ya. Ya belum ngambil apa-apa tapi adalah Tabungan lah ya, lebih ke tabung. Kalau Mbak Windy lebih ke tabungan. Tuh, dengerin tuh. Om-om sama abang-abang, makin banyak dan makin sering lu ke tempat-tempat karaokean, Makin berbagi rezeki sebenarnya bagus lah ya. Makin berbagi rezeki dan memberkahi mbak-mbak ini sampai kebeli rumah, kebun tanah. Ya mudah-mudahan apa yang kalian kasih ke mbak-mbak ini jadi berkah lah ya. Ya nggak? Kalau kata film Warkop dulu mah, lu ikhlas lu redok jadi daging buat gua. Tapi misalnya gini, kalau kayak Mbak Windy, berarti mereka, kalaupun misalnya Mbak Windy belum punya yang di berarti tapi mungkin Mbak Windy ada rencana ke sana ya? Iya, ada rencana. Mungkin belum mencukupi aja kali ya dari tabungannya ya. Dan berarti Mbak Windy Mantap. juga punya kayak misalnya subsidiin keluarga, misalnya ngasih tetap ngirim ke orang tua, itu masih Ya masih. Masih. Jadi walaupun dia nggak punya dalam bentuk harta, kayaknya Mbak Windy ini lebih fokus untuk pengabdian atau membantu orang tua dulu deh kayaknya ya. Mantap. Bisa gue bilang kayak gitu kayaknya. Iya. Mantap sih gue bilang. Makanya ini salah satu contoh manusia yang punya sisi moral lebih inilah ya, lebih apa? Pokoknya udah, aduh, gimana sih kita mau ngejelasinnya tuh? Tapi misalnya Karena gini, dari kecil dia nggak dapat kasih sayang dari orang tua, tapi setelah dia ada penghasilan, ya kan, setelah dia dapat pekerjaan ini yang walaupun stigma masyarakat itu negatif, dia masih memikirkan keluarganya, terutama dari ibu ya. Iya. Dari ibu sendiri ini sekarang udah berkeluarga. Udah punya keluarga baru. Punya keluarga baru dan ada anak. Ada adik 3. Adik Udah 3. punya adik 3. Hubungannya dengan sama adik-adiknya Mbak Windy? Ya bagus semua. Bagus semua ya tuh. Nih salah satu contoh manusia yang nggak punya rasa dendam. salut ya gue. Ya harus kita salutin. Karena ya memang ya salut. Jadi maksudnya itu gini, kita nilai mereka ini dari sisi humanis ya. Jadi nggak dari sisi yang seolah-olah tadi akhirnya menilai buruk. Itu kayaknya teman-teman yang nonton bisa menilai sendiri ya. Iya dong. Tapi kalau Harus kita dari sisi humanis kayaknya mereka punya satu bentuk pemikiran yang bisa gue bilang ke depan. Dewasa banget Ya, lah. gitu. Mereka punya rencana. Gitu. Bagus lagi rencananya ya. Bagus kok. Tapi kalau misalnya kayak Mbak Vita, pernah pacaran atau berumah tangga nggak? Pacaran? Yang agak keras Mbak. Rumah tangga. Oh, pernah berumah tangga. Nah, ketika jadi LC ini ketika masih berumah tangga atau setelah berpisah?
Sesudah berpisah baru jadi LC. Oh. Jadi udah pisah dulu baru Mbak memilih untuk sebagai LC di tempat Karena Karena faktor kebutuhan ekonomi. karena kebutuhan tadi. Jangan-jangan karena ekonomi juga makanya akhir pisah. Enggak juga sih. Ya karena ada main lah ya. Ada main apa? Ada nih? orang ketiga. Main gundu? Main Enggak. gundu? Ya jadi ada orang ketiga lah yang jelas. Maaf nih Mbak, nih agak privasi dikit Iya. ya. Itu maksudnya orang ketiga itu ada perselingkuhan. Iya. Yang melakukan perselingkuhan itu siapa? Suami. Mbak, suami atau tetangga? Alah. Mbak, Suami sih ya. suami. Oh, Jadi Mbak ini Mbak memilih- madu lah ya jatuhnya ya. Oh, Ya enggak dimadu ya. Ya di sini. belum nikah. Jadi dia belum nikah dengan yang orang ketiga itu. Belum lah ya, dia senang pacaran sih. Sana sini. Ganteng berarti. Ya enggak, yang mungkin Gampang sih nggak mungkin tampan kali lebih tepatnya ya. Lebih Mungkin tampan. kan jadi Mbak ini bilang tadi kata dia laki gua sukanya pacaran sana sini ya wajar dong kalau gua bilang ganteng. Bukan ganteng, tampan. Jadi gitu ya. Akhirnya Mbak memilih untuk sebagai LC dari pasca iya. bubar rumah tangga. Pasca bercerai. Tapi Dari rumah tangga itu ada yang ditinggalin nggak, misal anak? Apa itu maksudnya? Ada nggak anak? dari hasil pernikahan itu udah menghasilkan anak atau menghasilkan buah-buahan? Ya anak lah ya. Anak umur berapa Mbak? Berapa? Udah 5 tahun. Gimana? Berapa? Berapa? Satu, dua? Satu. Ya mudah-mudahan lah ya, karena kita udah tahu nih misalnya Mbak Windy sama Mbak Pita nih. Mbak Pita bercerai lalu lari ke sini itu karena faktor ekonomi ya kan. Dan juga harus menghidupi anak. Anaknya ikut sama Mbak ya? Iya. Tuh kan harus memenuhi kebutuhan anaknya dan keluarga. Mungkin juga mereka nih kayak Mbak Windy, kita udah tahu kisahnya. Kalau saya bilang sih dia ini salah satu tulang punggung keluarga. Betul. Dan mungkin juga Mbak Pita seperti itu ya. Salah satu tulang punggung keluarga. Jadi apa ya? Ya bukalah hati nurani kalian itu untuk lebih tidak memberikan stigma negatif ke mereka ini. Betul. Jangan memberikan stigma negatif. Kalau memberikan sertifikat rumah ya boleh. Iya. Boleh. Tapi dari obrolan kita malam ini ya ke teman-teman mbak-mbak ini yang sebagai profesinya LC yang akhirnya punya dampak besar banget dari COVID-19 ini. Jadi kita balik lagi ke tema karena COVID ini yang akhirnya udah COVID, akhirnya bisa dibilang Pendapatan mereka nih drop banget. mereka drop banget kan. Nah, kira-kira dari kalian sendiri selama stop ini ada nggak untuk cari alternatif pendapatan lain? Mbak Windy? Nggak ada. Jadi di rumah aja? Di rumah aja paling pakai uang tabungan itu. Oh, jadi itu ada keuntungannya dari hasil tabungan tadi ya? Iya. Jadi jaga-jaga ketika Tapi ada kan masalah kayak gini. tabungan kalau kita nggak tahu nih COVID nih sampai kapan nih ya? Sampai kapan selesainya kan? Kasihan juga Mbak Windy nih pakai tabungannya terus kan. Nah, kalau ada om-om yang mau kasih tabungan, mau apa berbagi ke Mbak Windy, nanti bisa kita cantumin nomor rekeningnya Mbak Windy di sini ya. Oke nggak? Ya, boleh ya Mbak ya? Mana tahu kan ada dermawan-dermawan ya kan? Terutama abang-abang yang di belakang kamera ini. terus kalau misalnya Mbak Winda untuk masalah kan lagi COVID nih, terus harus ditunda dulu kerjaannya. Kira-kira Mbak ini pendapatan itu dari tabungan atau harus menjual salah satu sertifikat tanahnya? Mbak? Ya dari tabungan sih yang jelas apa yang udah aku kumpulin ya. Berarti benar-benar stay at home banget ya? Tinggal di Berarti rumah. Mbak Pita nih ya bisa kita sebut legend lah ya. Iya. 5 tahun bekerja jadi LC. LC itu apa sih? Lelaki cebok ya? Lelaki cebol. Ladies club karaoke lah ya. Bisa beli rumah, kebun, tanah, motor. Salut lah ya. Ya. Saya salut kepada om-om yang sudah membagi rezekinya kepada Mbak Pita. Lanjutkan perjuangan Anda, para dermawan. Oke, nah kita sekarang kan udah ngobrol banyak, udah ngobrol lama untuk semuanya. Kita bakal kasih waktu ke Mbak Windy deh.
inilah ya, seenggaknya Mbak Windy sama Mbak Pita ngomonglah harapannya ke depannya seperti apa gitu. Ataupun misalnya maunya kayak Mbak Windy kan, kalau itu jangan nilai kita yang soal ini gitu. Kayak Mbak Windy itu dari masalah yang keluarga tadi kan, ya, betul, dia nggak pernah ketemu sama papahnya. Siapa tahu dengan dengan Mbak Windy ini berbicara di channel kita ini, siapa tahu ketika ada manfaatnya, ada pihak keluarga atau mungkin papahnya langsung lah. Kita berharap sih papahnya langsung nonton ya. Oh, jadi acara kali kasih kita ini. Atau ada papa-papa yang lain. Waduh. Maksudnya yang punya anak laki bisa dideketin. Papa. Coba Mbak Windy. Dari Mbak Windy dulu dah. Ya harapannya sih karena nggak semuanya LC itu bisa sembarangan ya, ibarat kata nggak semua LC itu rendah gitu loh ya. Karena harga dan nggak mudah juga menjadi LC Kak. Nggak mudah ya. Ya. Iya, apalagi kayak kita nih, kalau laki ya nggak bisa jadi LC, makanya nggak mudah. Iya, lanjut. Ya ada susah senengnya gitu kan. Suka dukanya lah ya. Dukanya ada. Pokoknya ya jangan mandang LC itu sebelah mata aja, karena jadi kita tuh nggak gampang. Tapi nggak bisa dan beruntung buat kalian yang mungkin di luar sana masih punya orang tua, masih hidup dengan keluarga yang lengkap dan kebutuhan yang masih dipenuhin gitu ya. Kebutuhan yang tercukupi. Intinya kalian di luar sana harus banyak-banyak bersyukur. Sebagaimana tapi misalnya Mbak Windy misalnya ada nggak kayak misalnya pesan-pesan untuk cewek-cewek, misalnya kalau bisa jangan ngikutin jejak Mbak Windy sendiri gitu, ada nggak? Ada ya. Jadi kalau bisa jangan gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya ada tuh yang misalnya orang tuanya nyekolahin sampai itu, jangan sampai disia-siain gitu. Karena pendidikan itu lebih penting. Berarti Mbak Windy sendiri kalau misalnya berkeluarga dan punya anak berarti nggak mau, istilahnya mau banget untuk anak itu mengenyam pendidikan yang layak. Ya saya nggak mau Mas, jangan sampai anak saya seperti saya. Saya udah kayak mamang-mamang dipanggil Mas. Karena muka Anda seperti menarik gerobak. Sekarang Mbak Pita deh. Mbak Pita gimana Mbak? Ada kesan dan kesan untuk masyarakat atau keluarga atau mana gitu? Atau ke mantan laki? Nggak ada. Agak keras. Ya kalau untuk masyarakat sih saya cuma bisa ngomong, nggak semua LC itu jelek, nggak semua LC itu ya buruk mungkin ya buruk maksudnya. Lah ya. Iya kalau jadi LC mungkin Mbak. Fisik wadah. Jangan bercanda. Jangan menganggap LC itu hina lah ya. Yap. Karena semua itu karena bukan dari diri kita sendiri. Kemauan. Ya, keterpaksaan ya. Ya satu karena faktor ekonomi sama terpaksaan ya. Yap. Oke. Tapi sih biasanya yang dipaksa-paksa itu yang lebih enak. Gitu ya. Halah. Jangan didengerin pemirsa. Jadi buat teman-teman yang bakal nonton channel kita, silakan kalian bisa nilai sendiri ya dari obrolan kita selama panjang banget, mulai dari yang ngebahas tentang pekerjaan, kita ngebahas tentang bahkan sampai hal pribadi banget, mulai dari. Tapi nggak apa-apa nih Mbak ya, kita bahas ya masalah pribadinya dan kita tampilin di channel kita ya. Nggak masalah ya. Tuh denger tuh, kita udah dapet izin loh. Ya. Jadi, dan Mbak Windy kenapa nggak pakai ini apa? Oh iya, nggak pakai mas ini karena emang kemauan Mbak Windy sendiri ya. Gitu. Jadi awalnya kita memang udah minta tolong, kita bakal sediain fasilitas dalam arti kita bakal kasih mas mereka, tinggal mereka sendiri mau atau enggak itu hak mereka ya. Tapi ternyata Mbak Windy bilang, betul ya Mbak Windy ya? Iya. Jadi Mbak Windy bilang kata dia, saya nggak pakai mas nggak apa-apa, dia bilang. Dan sebelum kita ngambil video ini juga kita udah ngikutin standarisasi kesehatan masalah COVID WHO ya kan. Jadi buat kita udah siapin hand sanitizer tadi juga kita udah ini ya Mbak ya. Dan juga tadi Mbak-mbaknya juga udah pakai masker. Mungkin kan karena supaya faktor suara aja. Ya, betul. Gimana Bang Bukit, masih ada pertanyaan? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya, jadi tinggal teman-teman yang ada di rumah yang bakal nanti nonton channel kita itu bisa nilai sendiri. Dan dalam arti kalian bisa nilai, itu satu. Dan yang kedua, pesan kita, moral, pesan kita. Sebelum pesan moral deh, sebelum pesan moral. Jadi
kalian bisa kalau ada ide yang bakal kita tayang, kalian bisa komen di kolom komen. Untuk mungkin nanti bakal kita undang ya. Kalau kalian punya ide silahkan komen aja deh di kolom komen kita. Gimana, Bang Risa? Ya, ada tadi pesan moral nggak? kan sebelum pesan moral, pesan kita pesan ketoprak 2. Alah. Bercanda. Ya pesan moral gini ya, kalau kata gue sih ya, buat kalian masyarakat di luar sana ya, terutama buat para pelaku entertain lah ya. Para penikmat jasa-jasa LC ini jangan selalu memberikan stigma yang negatif, dan apa yang kalian inginkan dari nafsu kalian itu belum tentu semuanya bisa diterima sama mereka. Betul. Karena mereka juga punya harga diri, punya kehormatan. Betul banget. Ya kan, yang harus mereka jaga, dan kalian juga harus memikirkan timbal baliknya. Karena kalau di dalam agama Islam itu tidak ada karma ya, mungkin lebih ke sebab akibat. Apa yang kalian lakukan pasti akan berakibat juga kepada kalian. Ya mungkin itu saja pesan saya. Canda. Ya mungkin itu aja ya Bang Bukit ya. Ya, itu aja mungkin dari kita. Semoga kalian senang sama tayangan yang bakal kalian tonton ini. Terus untuk selanjutnya bantu subscribe sama like, share, terus komen. Terus jangan lupa loncengnya. Jangan lonceng channel lain. Luar dalam channel. Ya, betul banget. Kita tetap bakal ngebahas isu yang ada di luar, kita bawa ke dalam ruangan ini. Yap. Kita ulas secara luar dalam dengan cara yang asik dan ngobrol yang asik bersama luar dalam channel. Ingat tuh, luar dalam channel, channel ya. Bukan keluar di dalam channel, luar dalam channel. Oke? Mungkin sekian dari kita ya, Bang Bukit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.